Sip, sekarang kita tinggalin dulu biaya variabel yang naik turun. Kita pindah ke dunia biaya tetap yang lebih stabil. Nah, di sini permainannya beda. Pertanyaannya bukan lagi soal efisiensi per jam, tapi lebih ke dua hal besar. Pertama, kita patuh nggak sama total anggaran. Kedua, kapasitas pabrik kita udah dimanfaatin secara maksimal atau belum. Yang pertama ini paling simple. Fixed Overhead Budget Variance atau selisih anggaran. Ini ibaratnya ngecek dompet aja. Anggarannya sekian, pengeluarannya sekian. Kita boros atau hemat. Udah sesederhana itu. Rumusnya juga sama simpelnya, biaya overhead tetap aktual dikurangi biaya overhead tetap yang dianggarkan. Udah, nggak ada lagi ngomongin tarif per jam atau efisiensi, cuma ngebandingin total pengeluaran sama total rencana. Contohnya gini, kita anggarkan biaya tetap bulan ini 50 juta. Pas akhir bulan dihitung-hitung, ternyata totalnya 55 juta. Artinya, kita punya selisih unfavorable 5 juta. Mungkin karena ada kenaikan sewa mendadak atau biaya asuransi yang naik. Selisih ini yang ngasih tahu kita. Sekarang kita masuk ke selisih yang menurut saya paling strategis. Fixed Overhead Volume Variance atau selisih volume. Ini udah bukan soal boros atau hemat lagi, tapi soal produktivitas. Kita kan udah bayar mahal buat sewa pabrik dan beli mesin-mesin. Pertanyaannya, aset-aset mahal itu kita pakai secara maksimal nggak buat produksi? Nah, rumusnya ini membandingkan antara biaya overhead tetap yang dianggarkan dengan yang namanya applied FOH atau overhead yang diterapkan. Gini deh, anggap aja applied FOH itu adalah jatah biaya tetap yang wajar dibebankan ke produk berdasarkan berapa banyak kita produksi. Jadi intinya kita ngebandingin kapasitas yang kita rencanain sama kapasitas yang beneran kita pakai. Kita lihat angkanya biar jelas. Katakanlah pabrik kita itu didesain buat beroperasi 10.000 jam sebulan. Tapi nyatanya, entah karena permintaan lagi sepi atau ada masalah lain, kita cuma berproduksi setara 8.000 jam. Artinya, ada 2.000 jam kapasitas yang nganggur. Kalau tiap jam kapasitas itu kita hargai Rp5.000, berarti kita punya selisih Rp10 juta yang unfavorable. Nah, penting nih buat dicatat. Ini bukan karena tim kita boros, tapi karena pabrik kita kurang sibuk dari yang seharusnya. Oke, kita udah ngomongin banyak angka dan rumus dari tadi. Tapi angka ya cuma angka kalau nggak ada tindakan. Jadi di bagian terakhir ini kita akan jawab pertanyaan paling krusial. Terus gimana? Gimana caranya kita nerjemahin semua selisih ini jadi keputusan bisnis yang cerdas? Nah, ini dia rangkuman singkatnya. 4 selisih ini tuh kayak 4 lampu indikator di dashboard mobil manajer. Ada selisih pengeluaran variabel buat ngecek harga. Ada selisih efisiensi variabel buat ngecek waktu. Ada selisih anggaran tetap buat ngecek total pengeluaran. Dan terakhir ada selisih volume buat ngecek utilisasi publik. Masing-masing ngasih sinyal yang beda-beda. Jadi intinya apa sih manfaatnya? Analisis ini ngasih Anda kendali penuh. Anda nggak lagi cuma bisa nebak-nebak. Anda jadi tahu persis di mana pos biaya yang harus dihemat. Di mana tim perlu dilatih lagi biar lebih efisien. Atau mungkin Anda perlu cari orderan lebih banyak biar pabrik nggak nganggur. Ujung-ujungnya, ini semua tentang bikin keputusan berdasarkan data, bukan lagi pakai kira-kira. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat kondisi perusahaan Anda sekarang. Dari keempat selisih tadi, mana yang paling kritis? Apakah masalah utamanya di harga bahan baku yang naik terus? Berarti fokusnya di cost spending variance. Atau jangan-jangan proses produksinya yang lambat? Berarti fokus ke efficiency variance. Atau mungkin pabriknya sering sepi? Berarti volume variance yang harus diatasi. Nah, tahu di mana titik paling krusial buat Anda? Itu adalah langkah pertama menuju perbaikan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bahasan kali ini bermanfaat ya.